Kayaknya orang begini lebih berbahaya dibandingkan Yahya Waloni. Ya, kalau Yahya Waloni nggak ada apa-apanya. Ditantang debat juga dia nggak mau. Saya nggak pernah nantang orang debat, tapi kalau betul-betul dia mau duduk 1 lawan 1, saya akan buktikan dia 1000% salah. Gitu loh. Yahya Waloni, dengar ini Yahya Waloni, kalau kau dengar juga nih, ya, dengar saya tantang kau. Duduk sama-sama kalau kau bisa buktikan kau betul-betul asli dari Kristen dulu. Kau nggak ada apa-apanya di Kristen. Nggak terpelajar, ngaku-ngaku STT, ketua STT, rektor STT, dari mana rektor? Mana ada STT punya rektor? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada sejarahnya STT punya rektor. Pakai otak. Yang namanya sampah nih, ini sampah dalam dunia Kristen ini. Henry Tan ini sampah, ya. Ini bau ini sampah ini sampah ini mesti dikasih taruh di tempat sampah, di keranjang sampah. Nggak layak dia ada di ruang kudus. Adukan saya ke polisi. Saya justru senang kalau kamu adukan saya ke polisi. Kenapa? Karena saya betul-betul ingin bongkar kamu siapa. Ya, shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Pastor Joshua Teu. Saat ini saya bersama dengan seorang muda yang cukup ganteng, namanya Pierce. Dia Pierce, salam dulu sama pemirsa kita, Ya, Pierce. salam bapak-bapak, ibu-ibu, Ini teman-teman. Pierce datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol, dan memang juga Pierce sekarang studi teologinya di mana, Pierce? Saya di Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia. Oh, tempatnya Pak Residence. Gilbert Lumoy dong. Iya. Oke. S1, semester 5. Ketuanya sahabat baik saya tuh, Oh, Dr. iya. Saur Hasugian. Oh, sahabat Om Di. Oh, sahabat baik sekali. Jadi ini berkaitan dengan apa yang kamu mau tanya-tanya nih, Pierce? Gini, karena pemirsa ini Pierce banyak dapat kiriman-kiriman brosur yang menurut dia aneh, nggak bisa dipercaya, mau dipercaya nggak dipercaya gimana ya, gitu. Dan memang sudah lama Pierce mau ngobrol-ngobrol, karena kebetulan ini di zaman COVID ini, jadi pemirsa lagi banyak lowong ya, Pierce ya. Ya, Nggak terlalu kuliah instan. masih libur lah, online. Oke. Apa yang kamu tanya, Pierce? Jadi ini, yang kalau tadi kan yang pertama gitu. Yang kedua ada lagi nih, ada debat spektakuler 2020. Nah, nama Om Joshua di bawah-bawah. Hai. Yang mana itu? Apa ini dalam kasus? Kasusnya Bisa jadi ditampilkan Om Henry Tandianta ini gabung sama Om Joshua Teu gitu loh. Sama Om Jacob Oswadi. Nah, lawannya itu Pak Erastus Sabdono. Lalu Pak Yakub Nahwai sama Pak Daniel Biantoro gitu loh. Oh, ini. Ya, Ini cuma kalau saya lihat cukup kaget saya juga gitu loh. ini pemirsa nih, saya dibawain kejutan ini. Jadi nantikan debat spektakuler antara Joshua Teu dengan Dr. Erastus Sabdono yang bergabung dengan siapa ini? Daniel Biantoro, Dr. Daniel Biantoro dan Dr. Yakub Nahwai katanya. Jadi saya lawan beliau-beliau ini ya. Iya Om. Dengan terus saya digabungkan sama Henry Tandianta. Iya. Nah, apakah ini betul Om mau berdebat? Aduh, langsung aja deh, Pierce, ini hoax, Iya. orang gila yang bikin ini. Terus yang kamu mau tanyakan apa ini? Jadi ya mungkin yang saya mau tanya sih yang tadi saya katakan Om gitu. Kok bisa ada nama Om Joshua Teu gitu loh. Nah, kalau yang saya lihat kan Om Henry Tan ini kan maksudnya semakin kesini pengajarannya gitu loh, semakin bagaimana begitu. Nah, agak mengerikan juga sih kalau yang saya lihat gitu. Memang ini orang kayaknya ya sedang terobsesi gitu loh. Iya. Terobsesinya apa, Pierce? Dia ingin sekali jadi orang terkenal, karena ngaku-ngakunya kan dia dulu bekas dari pesantren, bahkan pemimpin pesantren, sebuah pesantren
sebelum dia katanya bertobat terima Yesus. Dia dulu dari Islam, memimpin sebuah pesantren, latar belakang sekolahnya semua ya semacam ibtidaiyah lah, apa segala macam gitu. Terus dia bertobat, dia terima Yesus, dia jadi Kristen dan seterusnya. Tapi saya lihat waktu memang dia sempat masuk belajar sama-sama kamu kan waktu itu ya. Iya. Di Glow Apologetic School waktu kita buka program bersama Pak Gilbert Lumoendong di Tamres itu namanya GAS, Glow Apologetic School. Ya. Dan apa namanya? Ini sertifikatnya ada nih. Ya ini kalau pemirsa lihat nih, ini sertifikatnya Pierce. Dia juga dapat sertifikat kayak begini, gitu. Tapi dia hanya belajar sekitar 3 bulanan ini, 4 bulanan ya Pierce ya. Iya. Dengan beberapa pelajaran saja, memang khusus untuk bicara tentang dunia apologetika. Jadi itu yang saya maksud pemirsa, bahwa ini sekarang ada gerakan, entah ini penyusupan karena dia mengaku dia dari Islam, bisa saja ini menyusup untuk ngacirkan kekristenan, untuk mengacau balaukan ke dalam, bisa saja. Mohon maaf ya teman-teman dari Muslim, bukan apa-apa, karena dia ngaku-ngaku, ini selidiki nih, dia ngaku, Henry Tan ini ngaku dia bekas pemimpin satu pesantren besar ya, dan dia latar belakangnya sekolah ibtidaiyah lah semua yang ini ya, dan terus dia jadi Kristen katanya. Dia mengaku jadi pendeta di grupnya Pak Niko Nyotora Harjo dan sebagainya. Nah, kalau dia dari Islam dan dia masuk ke sini lalu mengacaukan kekristenan, ini saya bisa tuduh ini penyusupan untuk mengacaukan kekristenan. Ya. Dan aduh, ini betul-betul luar biasa, gila ini. Iya. Ya, bagi saya ini betul-betul pengacauan benar-benar ya. Iya, karena dulu kan saya juga pernah nonton juga video dari Om Henry di YouTube. Ya awal sih bagus gitu loh, saya juga terbangun, tapi lama-kelamaan kok agak mulai aneh gitu. Iya. Ini yang saya bilang, biasanya penyusupan begitu. Menyusup masuk di kalangan domba, lalu mengobok-obok gitu loh. Dan mengatakan dirinya domba, yang lain kambing. Biasa kan? Maling teriak maling gitu loh. Ya. Jadi ini ngaco ini. Jadi kira-kira bagaimana ya? Makanya saya udah bilang kayaknya orang begini lebih berbahaya dibandingkan Yahya Waloni. Ya. Kalau Yahya Waloni nggak ada apa-apanya. Ditantang debat juga dia nggak mau. Saya nggak pernah nantang orang debat, tapi kalau betul-betul dia mau duduk 1 lawan 1, saya akan buktikan dia 1000% salah. Gitu loh. Yahya Waloni, dengar ini Yahya Waloni, kalau kau dengar juga nih, ya, dengar saya tantang kau. Duduk sama-sama kalau kau bisa buktikan kau betul-betul asli dari Kristen dulu. Kau nggak ada apa-apanya di Kristen, nggak terpelajar, ngaku-ngaku STT, ketua STT, rektor STT. Dari mana rektormu? Mana ada STT punya rektor? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada sejarahnya STT punya rektor. Pakai otak, gitu. Ya, STT itu punya ketua, bukan rektor. Ngaku-ngaku rektor, nggak ngerti apa-apa kamu. Gitu. Saya juga sebel juga karena banyak masih sampai sekarang orang. Ini Pak Polisi, dengar juga nih kepolisian nih. Saya dengan ada pengacara yang sudah laporkan dia, saya jadi panggil jadi saksi. Itu di YouTube saya ada. Sampai sekarang berita acaranya juga nggak jelas kemana ini. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak diusut itu manusia nih. Terus keluar-keluar pelecehan agama, penistaan agama terus dia lakukan, kok nggak dikejar dia. Saifuddin Ibrahim bukan nggak ada yang laporin, dijeblosin juga ke penjara. Kenapa Yahya Waloni nggak dijeblosin Pak Polisi? Jeblosin dong. Nih tangkap juga nih orang-orang kayak orang gila kayak gini, Henry Tan nih, Henry Tandianta. Ini saya minta dengan resmi nih Pak Polisi usut ini manusia-manusia ini mengacaukan Indonesia ini. Ya jadi apa ya? Kalau kita bicara seperti ini nanti dibilang nggak punya kasih, bukan nggak punya kasih, tapi harus ditertibkan yang begini. Istilah filosofi sampah itu harus dibersihkan. Jangan dibiarkan ada di ruang tamu itu baunya kotor dan undang semua penyakit, tikus, kecoa, semua masuk. Yang namanya sampah ini sampah nih, ini sampah dalam dunia Kristen ini. Henry Tan ini sampah, ya. Ini bau ini sampah ini sampah ini mesti dikasih taruh di tempat sampah, di keranjang sampah. Nggak layak dia ada di ruang kudus, di ruang maha kudus nggak layak. Gitu. Ini maaf pemirsa, ini bukan bicara kesombongan, tidak sama sekali. Tapi saya orang yang nggak percaya ada Roh Kudus di balik orang seperti ini.
ngaku-ngaku mengajarkan Alkitab, tapi kerjanya nipu sana nipu sini. Saya kapan dia hubungi, kapan dia pernah bicara tentang saya? Mau ikut debat sama dia sembarangan. Dan apalagi Pak Erastus, Pak Yakob Nahuai, Pak Daniel Biantoro. 3 orang ini saya kenal baik. Ya, bukan kayak dia nih ngaku-ngaku kenal nggak kenal gitu loh. Cuma curi-curi foto dan sebagainya, minta-minta foto lalu pamer sana pamer sini. Janganlah. Nggak bagus seperti itu. Jadi saya cuma himbau, Henry Tan Dianta, dengar saya, bertobat kamu. Kalau tidak, masyak bisa masuk sama kamu. Kamu itu bisa asap, bukan masyak, asap. Ya, kutuk bisa kena kamu itu loh. Kalau kamu nggak bertobat, sungguh-sungguh berhentilah dari kegilaanmu ini. Jadilah Kristen yang baik-baik. Ya, masuklah sekolah Alkitab yang benar, sekolah teologi yang benar ya. Masuk baik-baik sekolah teologi. Ya, sekolah Alkitab. Belajar baik-baik, dengan rendah hati bertobat, bayar harga. Siapa tahu Tuhan mau pakai kamu ke depan. Tapi kalau begini caranya, saya yakin hari ini kamu dipakai setan. Kamu terus dipakai setan selama ini untuk mengacau balokan. Bukan kebenaran yang kamu sampaikan, bukan kebohongan. Ya, jadi gitu saja barangkali. Bertobatlah sungguh-sungguh supaya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan terjadi. Kalau tidak, saya percaya kamu akan mengalami azab, ya, kesusahan yang luar biasa. Mungkin kebinasaan kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, Henry Tan, ya. Dan pemirsa, mungkin tidak usah perpanjang lagi, tapi saya cukupkan sampai sini. Bahwa jangan dengarkan pembohong orang gila seperti ini, Henry Tan Dianta ini. Henry Sutoto juga nama lainnya, Henry Sutoto, Henry Tan Dianta. Ini adalah penipu yang amat sangat gila untuk hal-hal teologi dan sebagainya. Dan ini betul-betul kacau ini orangnya. Dan teman-teman lain yang sudah terlanjur terbius dengan Henry Tan ini, ya, Anda dengar baik-baik ini logikanya. Kalau misalkan dia benar, dia tuntut saya ke polisi bisa. Ini pencemaran nama baik loh. Kalau dia benar, apa yang dituduhkan kepada dia salah. Misalkan saya bicarakan kepada dia salah nih, dia bisa tuntut saya nih, pencemaran nama baik. Iya toh? Ini coba kasih tahu teman-teman pengikutnya Henry Tan yang fanatik sama Henry Tan Dianta ini, kamu coba cari dalilnya sama saya nih. Kalau saya melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tidak menyenangkan, pelanggaran nama baik, ya, pencemaran nama baik, adukan saya ke polisi. Saya justru senang kalau kamu adukan saya ke polisi. Kenapa? Karena saya betul-betul ingin bongkar kamu siapa. Gitu. Supaya kekristenan ini dibersihkan dari sampah kayak kamu itu. Kalau kamu nggak mau bertobat ya, saya bilang. Ya. Dan saya jamin 1000% dia nggak berani laporkan sama saya. Ya, yang dia lakukan hanya tipu sana sini, sembunyi sana sini, hanya dapat keuntungan sesaat. Kalau ada saudaramu polisi silahkan. Saya mau lihat saudaramu polisi yang mana yang berani bela orang gila kayak kamu ini. Ya. Oke, sudah cukup. Saya malas bicara sebenarnya. Sorry Pir, saya jadi agak tinggi nih Pir ya. Tapi terima kasih kamu sudah datang, kiranya Tuhan tolong ya. Pemirsa, sampai di sini pembicaraan kita. Semoga ini bisa menjadi semacam klarifikasi dari saya, bantahan resmi dari saya bahwa saya tidak sama dengan Henry Tan, sangat bertolak belakang. Dan saya akan mengecam orang-orang seperti Henry Tan ini. Kiranya Tuhan ampuni dia dan kiranya Tuhan tolong kita semua terbebas dari segala macam bentuk kesesatan dan kebohongan manipulasi dari seorang seperti Henry Tan Dianta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.